Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, materi mengenai pemikiran filsafat Ikhwan Al-Syafi'i ini dapat diselesaikan dengan baik. Berikutnya yang saya hormati Ibu Nikmatul Iza MPD selaku dosen mata kuliah filsafat Islam, dan yang saya hormati pula teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Sri Anjani akan memaparkan materi mengenai pemikiran filsafat Ikhwan Al-Syafi'i. Berikut ini terdapat 5 topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai biografi Ikhwan Al-Syafi'i, yang kedua mengenai karya-karya Ikhwan Al-Syafi'i, kemudian topik yang ketiga yaitu membahas tentang pemikiran Ikhwan Al-Syafi'i tentang pendidikan, yang keempat pemikiran Ikhwan Al-Syafi'i tentang ketuhanan dan jiwa manusia, dan pembahasan terakhir yaitu tentang pemikiran Ikhwan Al-Syafi'i tentang sains. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai biografi Ikhwan Al-Syafi'i. Ikhwan Al-Syafi'i dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan suci, atau saudara-saudara yang mementingkan kesucian jiwa. Jadi, Ikhwan Al-Syafi'i ini adalah sebuah perkumpulan rahasia yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, sesuai dengan namanya, Ikhwan Al-Syafi'i berarti persaudaraan yang suci dan bersih. Asas utama perkumpulan ini adalah persaudaraan yang tulus dan ikhlas, lalu kesetiakawanan yang suci, murni, serta saling menasehati antara sesama anggota dalam menuju ridho ilahi. Kelompok Ikhwan Al-Syafi'i bergerak dalam bidang filsafat yang memfokuskan pada bidang dakwah dan juga bidang pendidikan. Mereka mengutamakan pengajaran dan pendidikan dalam rangka pembentukan pribadi, jiwa, dan akidah. Mereka mengajarkan mengenai dasar-dasar dari agama Islam yang bertujuan untuk memperkokoh hubungan yang didasari oleh akidah dan dijalin dengan rasa cinta, atau biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Lanjut, masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai karya-karya Ikhwan Al-Syafi'i. Ikhwan Al-Syafi'i ini menghasilkan karya tulis sebanyak 52 risalah, lalu mereka menamakan dengan Rasail Ikhwan Al-Syafi'i. 14 risalah yang pertama yaitu tentang matematika, yang mencakup tentang geometri, astronomi, musik, geografi, seni, model, dan juga logika. Kemudian 17 risalah berikutnya tentang fisika dan ilmu alam, yang mencakup tentang genealogi, mineralogi, botani, hidup dan matinya alam, senang sakitnya alam, keterbatasan manusia dan kemampuan kesadaran. Kemudian 10 risalah berikutnya tentang ilmu jiwa, yang mencakup metafisika, Pitagoradisme, dan juga kebangkitan alam. 11 risalah yang terakhir ini tentang ilmu-ilmu ketuhanan, meliputi kepercayaan dan keyakinan hubungan alam dengan Allah, akidah mereka, kenabian dan keadaannya tentang tindakan rohani, lalu bentuk konstitusi politik, kekuasaan Allah, Magic, dan Azimar. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pemikiran Ikhwan Al-Syafi'i tentang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Ibaratnya, seorang raja pendidikan akan dikatakan bijaksana apabila memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didiknya sebagai bekal baginya menjadi raja berikutnya. Nah, berikut ini terdapat beberapa pendirian Ikhwan Al-Syafi'i tentang kependidikan.
Yaitu yang pertama, menurutnya mencari ilmu itu adalah wajib. Karena dengan ilmu, manusia dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat mengenalnya serta beribadah kepadanya. Ilmu juga dapat membawa kepada jiwa yang beradab dan bersih. Kemudian pendirian kedua yaitu mengajarkan ilmu kepada orang lain itu adalah wajib. Karena hal demikian merupakan tanggung jawab sosial yang dapat membawa murid ke arah orang lain sebagai anggota masyarakat menjadi yang berilmu pula. Guru dan murid ini harus bekerja sama saling membantu. Juga anggota masyarakatnya dalam membangun kehidupan beragama, kehidupan duniawi, dan dalam mencapai cita-cita memperoleh kesejahteraan hidup di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengenai tujuan pendidikan, mereka ini berpandangan bahwa tujuan pendidikan haruslah dikaitkan dengan keagamaan. Nah, jadi tiap ilmu, kata mereka, merupakan malapetaka bagi pemiliknya bila ilmu itu tidak ditujukan kepada keridhaan Allah dan kepada keakhiratan. Selanjutnya, yang keempat, mengenai kurikulum pendidikan tingkat akademis. Mereka berpendapat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Atiyah Al-Abrashi, agar dalam kurikulum tersebut mencakup logika, filsafat, dan juga ilmu jiwa. Pengkajian kitab samawi, lalu juga ada kenabian, ilmu syariat, dan ilmu-ilmu pasti. Namun yang lebih diberi perhatian adalah ilmu keagamaan yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan. Lanjut, yang kelima ini mengenai metode pengajaran. Mereka mengemukakan prinsip bahwa mengajar dari hal yang konkret kepada abstrak. Nah, karena pengenalan hal-hal yang konkret ini lebih banyak menolong bagi pelajar-pelajar pemula untuk memahaminya. Metode pemberian contoh-contoh menurut mereka juga sangat perlu dalam pengajaran. Lalu berikutnya, kewajiban seorang yang belajar ialah merendahkan diri atau tawadu kepada siapa dia belajar, hormat dan takzim kepadanya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pemikiran Iwan Al-Shafa tentang ketuhanan dan jiwa manusia. Menurut Iwan Al-Shafa, dalam dunia pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metafisika dan juga jiwa manusia. Mengenai metafisika ini tentang ketuhanan, Iwan Al-Shafa pemikirannya berlandaskan pada bilangan. Menurut mereka, ilmu bilangan ialah lidah yang mempercakapkan kepada tauhid, al-tanzih, lalu meniadakan sifat dan tasybih, serta menolak sikap orang yang mengingkari keesaan Tuhan. Kemudian mengenai jiwa manusia, pertumbuhan dan perkembangan dari jiwa manusia dipengaruhi langsung oleh sebuah materi di sekelilingnya. Jiwa dibantu oleh akal agar potensi jiwa itu tidak kecewa dalam perkembangannya. Selanjutnya, pemikiran Iwan Al-Shafa tentang sains. Mengenai sains, Iwan Al-Shafa mencoba untuk menyampaikan ilmu-ilmu apa saja yang perlu dipelajari. Kemudian, ilmu yang lebih dulu dan penting untuk diketahui dan juga dipahami. Serta bagaimana hubungan antara satu ilmu dengan ilmu-ilmu yang lain. Iwan Al-Shafa juga mengatakan bahwa jenis-jenis ilmu tersebut adalah sebagai petunjuk bagi para penuntut ilmu dan supaya mereka mendapatkan petunjuk terhadap tujuan yang diharapkannya. Struktur sains yang ditulis oleh Iwan Al-Shafa didasarkan pada informasi atau ilmu-ilmu yang sedang berkembang dan dipelajari pada masanya, baik ilmu yang berasal dari tradisi yang sudah berkembang. Iwan Al-Shafa mengklasifikasikan menjadi 3 bagian utama, yaitu ada ilmu pendahuluan atau keterampilan, kemudian yang kedua ilmu agama,
Dan yang ketiga, filsafat. Iwan Al-Shafa dalam menjelaskan macam-macam ilmu lebih banyak dan lebih terperinci dibandingkan Al-Farabi, terutama dalam ilmu agama atau syariah. Iwan Al-Shafa menyebutkan bahwa ilmu agama ada 6 macam, yaitu yang pertama tentang ilmu turunnya ayat atau Al-Tanzil, kemudian yang kedua Al-Ta'wil, yang ketiga ilmu riwayat dan khobar, lalu yang keempat ilmu fikih, sunnah dan hukum-hukum, kemudian yang kelima ada ilmu nasihat, zuhud dan tasawuf, dan yang keenam yaitu ilmu takwil mimpi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pemikiran filsafat Iwan Al-Shafa. Dan terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.